Haji Joko Widodo telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi di meja perundingan. Namun inisiatif ini agaknya masih membutuhkan waktu untuk diterima oleh para pihak yang berkonflik. Situasi perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional. Pertama, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung oleh semangat kerjasama segenap elemen bangsa. Sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman, bahwa tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat. Kedua, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri. Yang ketiga, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya. Kita menyadari bahwa dalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di tingkat kompetisi global terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara. Di tingkat kompetisi regional pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk saling mempengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Di sisi lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan. Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan baru. Di tengah-tengah globalisasi dan kemajuan teknologi, rivalitas geoekonomi menjadi sangat penting. Persaingan perdagangan, akses sumber daya alam, investasi asing langsung, dan kegantungan ekonomi antar negara-negara menjadi faktor penting dalam dinamika geopolitik. Perkembangan teknologi komunikasi dan transformasi digital telah memungkinkan interaksi yang lebih intensif antar negara, baik dalam arena politik, ekonomi, maupun sosial. Teknologi juga memberikan latar belakang baru untuk konflik dan persaingan. Perubahan dalam dinamika geopolitik ini juga disertai dengan lompatan teknologi yang sangat signifikan, antara lain teknologi komunikasi dan konvergensi, internet dan digitalisasi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan implementasi Internet of Things. Selain hal-hal di atas, dalam 20 tahun terakhir juga telah terjadi peningkatan yang signifikan kecanggihan teknologi keamanan dan teknologi militer, serta kemajuan perkembangan perang cyber atau cyber warfare yang memberikan keunggulan taktis dalam pertempuran. Untuk itu, selain urgensi proses transformasi pertahanan Indonesia yang bersifat konvensif, juga perlu diantisipasi berbagai dinamika geopolitik dan lompatan teknologi yang signifikan. Suka atau tidak suka, kita harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi kita dengan menata kembali haluan negara untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman. Kita juga menyadari bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang cyber yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.
Komunitas internasional bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif. Di dalam negeri saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan yang tegas dan terukur dari aparat keamanan kita, TNI dan Polri, namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan. Dan yang tak kalah pentingnya, harus diambil suatu tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus atau otsus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, perlu disadari bersama, pembangunan nasional Indonesia saat ini masih bergantung kepada daya dukung sumber daya alam. Di awal kemerdekaan hingga tahun 90-an, sumber daya alam kita berupa minyak mentah, gas alam, dan batu bara serta hasil alam lainnya menjadi penopang utama daripada sumber devisa yang berkonsekuensi pada stabilitas moneter. Namun kekayaan alam yang luar biasa besar tersebut tak berdaya di tengah situasi global yang berubah dan melahirkan badai ekonomi besar di kawasan. Kami menyadari bahwa tidak dapat kita bergantung pada sumber daya alam mentah. Pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kapasitas industri domestik sebagai penyerap sumber-sumber mineral. Sumber daya alam mentah yang ada harus dikelola sendiri oleh kita di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hilirisasi industri adalah ikhtiar atau usaha untuk mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diperlukan perubahan mindset pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multi pihak untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang berkualitas serta berkelanjutan. Hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas atau mengupayakan efisiensi sumber daya serta upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang. Paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan dengan kualitas industri nasional sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral, emas, bauksit, nikel, tembaga, dan biji besi. Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas industri nasional kita. Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal. Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam terbesar di dunia, seperti nikel, batu bara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus-menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam dan mendorong pembangunan di daerah
demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu sudah saatnya kita memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh. Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, dan berkelanjutan, serta berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kita semua perlu mempertimbangkan, sekali lagi, pentingnya pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum 2024 sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimate yang kuat. Tantangan lain dalam perekonomian nasional juga hadir pada sektor keuangan, di mana aktivitas ekonomi saat ini telah bertransformasi secara cepat menuju digitalisasi dan integrasi. Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. Kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Di samping berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru. Di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan kiranya dapat menjadi landasan yang kuat untuk menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini. Untuk itu dalam sidang tahunan yang mulia ini, kami mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengembangkan industri keuangan digital kita agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan perlindungan konsumen. Penguatan daya saing industri keuangan digital kita akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, di tengah-tengah kerja keras untuk menata ulang pembangunan ekonomi di segala bidang, seyogyanya juga dibarengi dengan penataan kembali demokrasi di tanah air kita. 6 bulan ke depan, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, kita akan menunaikan mandat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilihan umum, untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD, provinsi, kabupaten, kota, sekaligus memilih presiden dan wakil presiden. Tahapan pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, tetapi demokrasi tak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut. Demokrasi harus berjalan sepanjang masa bersamaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Wujud demokrasi bukan sekedar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mewarnai proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat. Dengan semangat tersebut, mari kita sambut pemilihan umum 2024 untuk mewujudkan demokrasi konstitusional dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga pemilu dapat menjadi arena konsultasi yang menjaring putra-putri terbaik bangsa yang akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Lebih dari itu, kita berharap siapapun nantinya yang akan terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet kepembangunan nasional,
konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya. Seiring dengan itu, sesuai dengan prinsip negara hukum, para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Karena itu, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum. Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar menuju Indonesia maju. Dari Aceh sampai Papua, sudah tentu berbeda sukunya. Para capres kita sudah tahu siapa, meski masih belum jelas siapa cawapresnya. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kita muliakan. Situasi dunia saat ini sedang bergeser, semakin besarnya kontribusi bangsa-bangsa Asia dalam sistem ekonomi dan politik global. Ditambah lagi kekuatan kolektif ASEAN yang selalu digadang-gadang sebagai basis pertumbuhan baru dunia. Indonesia akan dihadapkan pada suatu realitas yang kompleks menuju 2045, di mana Asia akan menjadi epicentrum pertumbuhan global. Dalam situasi inilah penting bagi kita semua untuk mengangkat kembali kesadaran wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda yang kini tengah tumbuh dan mendominasi postur demografi penduduk. Di kalangan aparatur sipil negara, generasi milenial dan generasi Z mulai mendominasi dengan proporsi mencapai 53%. Di dalam pemilihan umum nanti, komposisi keduanya juga akan mencapai 61% dari jumlah pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa transisi antar generasi sedang berlangsung, baik di tubuh birokrasi negara maupun di kancah perpolitikan. Situasi ini harus disikapi dengan upaya serius untuk menstimulasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda. MPR Republik Indonesia berkomitmen menjadikan pilar-pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika untuk dapat terus dipahami, diresapi, dan diimplementasikan sebagai bekal bagi generasi muda untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional di segala lini kehidupan. Untuk itu agenda sosial 4 pilar MPR RI terus gencar dilaksanakan, walaupun dana cukup terbatas, guna mengawasi proses regenerasi bangsa yang tengah berlangsung. Untuk itu perlu perhatian Menteri Keuangan untuk hal ini. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 2045 nanti, Indonesia diprediksi akan menduduki posisi sebagai negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia. Sehingga diharapkan Indonesia mampu menjadi katalisator upaya-upaya global untuk membangun kerjasama yang erat dan membangun tatanan dunia baru yang adil dan beradab. Sebagai penerjemahan dari nilai-nilai Pancasila yang telah digali oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa dari akar tradisi bangsa Indonesia, dan nantinya akan kita persembahkan untuk peradaban dunia yang berprinsip pada 5 sila Pancasila. Karena itu MPR meneguhkan diri sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Setelah 25 tahun lamanya kita memasuki era baru, era reformasi sejak tahun 1998.
Kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara kita. Sebagaimana kita maklumi, reformasi telah melahirkan perubahan Undang-Undang Dasar yang sekian lama dianggap tabu untuk diubah. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah menata ulang kedudukan, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada dan sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara yang baru. Penataan ulang itu terjadi pula pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang semula merupakan lembaga tertinggi negara telah berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara. Majelis tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi dari konsepsi kedaulatan rakyat, salah satunya mewujud pada penyelenggaraan pemilu. Kita telah memutuskan pelaksanaan pemilu 2024 dan semua pihak telah bekerja keras menyiapkannya agar berjalan secara luber dan jurdil. Pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali merupakan perintah langsung pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali. Sebagaimana kita ketahui, pemilihan umum terkait dengan masa jabatan anggota-anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Masa jabatan seluruh menteri anggota kabinet juga akan mengikuti masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar hanya 5 tahun sekali. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sekiranya menjelang pemilihan umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi seperti COVID kemarin yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya sesuai perintah konstitusi. Maka secara hukum tentunya tidak ada presiden dan atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk hukum. Dalam keadaan demikian timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Dan bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis. Masalah-masalah di atas belum ada jalan keluar konstitusionalnya setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa. Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR masih dapat menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi kita. Apakah setelah perubahan Undang-Undang Dasar MPR masih memiliki kewenangan untuk melahirkan ketetapan yang bersifat pengaturan tersebut? Hal ini penting untuk kita pikirkan dan diskusikan bersama demi menjaga keselamatan, keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR dapat diatribusikan dengan kewenangan subjektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan-penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi
dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Idealnya memang MPR Republik Indonesia dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada hari jadi ke-58 Lemhanas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kita mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden sekaligus juga pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan setelah tahun lalu sidang bersama DPR dan DPD dipimpin oleh Ketua DPR, maka pada sidang bersama DPR dan DPD tahun ini akan dipimpin oleh Ketua DPD. Selanjutnya, izinkan kami mengakhiri pidato pengantar sidang tahunan MPR 2023 ini dengan 2 bait pantun untuk menggugah kesadaran kolektif kita dalam berbangsa dan bernegara. Burung merpati berbeda warnanya, namun yang bertelur tetaplah betina. Pilihan koalisi bolehlah berbeda calonnya, tapi tujuan kita sama, menuju Indonesia Jaya. Air mengalir dari daratan, hilirnya pastilah di lautan. Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anies yang dicalonkan? Pembangunan harus terus dilanjutkan. Demikianlah pidato pengantar sidang tahunan MPR Republik Indonesia tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya persilakan Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Lanyala Mahfud Mataliti untuk memimpin sidang bersama DPR dan DPD. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua MPR RI, palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Sidang bersama DPR dan DPD sebagaimana diatur dalam pasal 228 dan pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dilaksanakan sebelum pembukaan tahun sidang, di mana anggota DPR dan anggota DPD akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama. Kita patut bersyukur pelaksanaan sidang bersama tahun ini dapat kita hadiri secara penuh tanpa pembatasan. Oleh karena itu, kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga pada tanggal 21 Juni 2023 yang lalu, Presiden secara resmi telah menyatakan pencabutan status pandemi COVID-19. Selanjutnya, mewakili anggota DPR dan anggota DPD, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Semoga dalam usia yang ke-78 ini, kita semua segenap bangsa Indonesia terus melaju untuk Indonesia maju. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menampilkan putra dan putri terbaik kita. Mereka semua telah mengerjakan hal yang terbaik dan berhasil mengibarkan sang merah putih pada tiang-tiang prestasi kebanggaan bangsa. Hari ini mereka hadir dalam sidang Dewan yang mulia, yaitu 500 orang teladan dari seluruh Indonesia yang berasal dari 10 kementerian, badan dan lembaga,
serta 21 perwakilan Raja dan Sultan Nusantara sebagai bagian dari sejarah kewilayahan Nusantara dan lahirnya NKRI. 500 teladan tersebut terdiri dari 48 teladan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 180 teladan dari Kementerian Dalam Negeri, 144 teladan dari Kementerian Kesehatan, 6 teladan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 60 teladan dari PKKBN, 12 teladan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 8 teladan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 6 teladan Parlemen Remaja dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 10 teladan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta 20 teladan dari Kementerian Pertanian. Kami persilakan para teladan dan perwakilan Raja Sultan dan Nusantara untuk berdiri. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para teladan dan perwakilan Raja dan Sultan Nusantara. Terima kasih. Saya persilakan duduk kembali. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan sidang Dewan yang kami muliakan. Sebagai wakil daerah, kami di DPD RI masa bakti 2019-2024 selama 4 tahun ini 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing. Sementara saya sendiri selaku Ketua DPD RI juga telah mengunjungi 34 provinsi dan sekitar 300 kabupaten kota di Indonesia untuk melihat dan merasakan serta mendengar langsung apa yang disuarakan masyarakat di daerah. Tentu kami juga melihat dan merasakan langsung pembangunan yang telah diupayakan secara cepat oleh pemerintah pusat, khususnya pembangunan infrastruktur untuk menjawab persoalan kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Kami juga bersyukur pemerintah diberi kemampuan untuk melewati pandemi COVID-19 selama 2 tahun dengan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan menahan angka inflasi, sehingga Indonesia tidak masuk ke dalam resesi seperti dialami sejumlah negara di Eropa dan belahan dunia lainnya. Tetapi kami masih menemukan fakta persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat yang bermuara kepada persoalan mendasar, yaitu persoalan sistem bernegara yang mengakibatkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan oleh pemerintah di daerah. Meskipun pemerintah pusat berupaya membantu dengan pemberian bermacam bantuan sebagai bantalan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui puluhan program kementerian dan badan, tetapi sekali lagi pendekatan program yang bersifat karitatif dan kuratif tersebut belum mengobati penyakit yang sesungguhnya. Karena persoalan yang sesungguhnya dan paling mendasar adalah kita sebagai bangsa telah kehilangan saluran dan sarana untuk membangun cita-cita bersama kita sebagai sebuah bangsa. Cita-cita bersama yang melahirkan tekad bersama seperti yang kita pernah rasakan ketika bangsa ini mempertahankan proklamasi kemerdekaan kita, sehingga negara ini saat itu mampu melewati masa sulit dan ujian demi ujian dalam mempertahankan kemerdekaan. Tekad bersama memang hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat sebagai pemilik negara ini dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan, mampu memberikan rasa keadilan, dan mampu menjawab tantangan masa depan melalui jati diri bangsa ini. Para pendiri bangsa kita dengan menyadari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa melalui pikiran jernih,
dan niat luhur telah merumuskan asas dan sistem bernegara yang dilandasi oleh sebuah nilai yang digali dari bumi Nusantara ini, nilai yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Sehingga asas dan sistem bernegara yang dirancang oleh para pendiri bangsa jelas dan terang benderang berdasarkan Pancasila, yakni sistem yang mendasarkan kepada spirit ketuhanan, sistem yang memanusiakan manusia, sistem yang merajut persatuan, sistem yang mengutamakan musyawarah perwakilan, dan sistem yang berorientasi kepada keadilan sosial. Inilah sistem yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, bangsa yang lahir dari sejarah panjang bumi Nusantara ini. Sayangnya, sistem tersebut belum pernah secara benar kita terapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru, bahkan semakin kabur di era reformasi akibat amandemen konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Karena faktanya berdasarkan kajian akademik yang dilakukan beberapa profesor di sejumlah perguruan tinggi, ditemukan kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar hasil perubahan pada tahun 1999 hingga 2002 yang sekarang kita gunakan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Perubahan isi dari pasal-pasal dalam konstitusi tersebut membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme. Bahkan Komisi Konstitusi yang dibentuk melalui ketetapan MPR nomor 1/MPR/2002 yang bertugas melakukan kajian atas amandemen di tahun 1999 hingga 2002 telah menyatakan akibat tiadanya kerangka acuan atau naskah akademik dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu sebab timbulnya inkonsistensi teoritis dan konsep dalam mengatur materi muatan Undang-Undang Dasar. Ini artinya perubahan tersebut tidak dilengkapi dengan pendekatan yang menyeluruh dari sisi filosofis, historis, sosiologis, politis, yuridis, dan komparatif. Oleh karena itu, kami di DPD RI menyambut baik kehendak MPR RI untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem bernegara kita sebagai sebuah jalan keluar untuk memberikan ruang bagi bangsa dan negara ini untuk merajut mimpi bersama, guna melahirkan tekad bersama untuk mempercepat terwujudnya cita-cita lahirnya negara ini. Karena bagi kami, perubahan global akan memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti serta dipenuhi dengan suasana turbulensi. Dan untuk memperkokoh kedaulatan sebuah negara memerlukan tekad bersama, membutuhkan kerjasama, semangat kejuangan, dan sumbangsih positif serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat. Untuk itu diperlukan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang lebih sempurna, yang mampu memberi jawaban atas tantangan dan ancaman masa depan. Sebuah sistem yang mampu mewadahi atau menjadi wadah yang utuh bagi semua elemen bangsa, sehingga benar-benar terwujud menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Maka hakikat kedaulatan rakyat benar-benar memiliki tolok ukur yang jelas di dalam ketatanegaraan kita, di mana pada akhirnya bangsa ini akan semakin kuat karena pemilik kedaulatan, yaitu rakyat, berhak untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa, sehingga pembentukan jiwa nasionalisme dan patriotisme seluruh rakyat akan terbangun dengan sendirinya untuk bersama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itulah sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa ini yang kita kenal dengan nama sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Sebuah sistem tersendiri, sistem asli Indonesia yang tidak mengadopsi sistem negara manapun. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kami di DPD RI telah menerima secara langsung aspirasi terkait perlunya bangsa ini melakukan kaji ulang atas sistem bernegara yang kita terapkan saat ini. Aspirasi tersebut datang dari sejumlah elemen bangsa, baik dari kalangan tokoh organisasi masyarakat dan keagamaan, para purnawirawan TNI dan Polri, Raja dan Sultan Nusantara, hingga akademisi dan mahasiswa. Semua aspirasi tersebut terdokumentasikan dengan baik di DPD RI. Oleh karena itu, setelah menelaah dengan jernih, kami di DPD RI melalui sidang paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023, DPD RI secara kelembagaan memutuskan mengambil inisiatif kenegaraan untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa dan negara ini agar kita kembali menjalankan dan menerapkan asas dan sistem bernegara Pancasila sesuai rumusan para pendiri bangsa yang disempurnakan dan diperkuat. Penyempurnaan dan penguatan perlu dilakukan untuk menjawab adanya anggapan bahwa sistem rumusan para pendiri bangsa kita identik dengan sistem era Orde Baru. Padahal faktanya sistem tersebut belum pernah kita terapkan secara benar, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Sehingga penyempurnaan dan penguatan tersebut perlu dilakukan sebagai sebuah ikhtiar untuk mencegah terulangnya praktek yang tidak sempurna di masa lalu. Berikut saya bacakan petikan keputusan sidang paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023 terkait hal tersebut secara utuh sebagai berikut. Dengan menyadari adanya studi dan kajian akademik yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 telah menghasilkan konstitusi yang telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi. Untuk itu, sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kewajiban kekenegaraan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, maka DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian harus dilakukan penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum konstitusi, di mana materi adendum dimaksud akan disiapkan secara lebih mendalam sehingga menjadi proposal kenegaraan DPD RI sebagai kedaulatan rakyat yang hakiki dan percepatan terwujudnya cita-cita dan tujuan lahirnya NKRI. Demikian bunyi keputusan tersebut, di mana DPD RI secara khusus akan menawarkan proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem tersebut yang meliputi 5 hal pokok yang secara garis besar adalah: pertama, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan yang menampung semua elemen bangsa yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksanaan kedaulatan. Kedua, membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Selain dari anggota partai politik sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang dilakukan DPR bersama Presiden
tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja, tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non-partai. Ketiga, memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah, bukan penunjukan oleh presiden yang terjadi pada era Orde Baru. Dengan komposisi utusan daerah yang mengacu kepada kesejahteraan wilayah yang berbasis kepada negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama yang ada di Nusantara, yaitu para raja dan sultan Nusantara, serta suku dan penduduk asli Nusantara. Sedangkan utusan golongan diisi oleh organisasi sosial masyarakat dan organisasi profesi yang memiliki kesejahteraan dan bobot kontribusi bagi pemajuan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama bagi Indonesia. Keempat, memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh. Kelima, menempatkan secara tepat tugas, peran, dan fungsi lembaga negara yang sudah terbentuk di era reformasi sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan. Dengan demikian, kita sebagai bangsa telah kembali kepada Pancasila secara utuh. Sekaligus, kita sebagai bangsa akan kembali terajut dalam tekad bersama di dalam semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Karena pada hakikatnya, kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan oleh desain institusi politik, ekonomi, dan hukum. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemampuan bila dikelola dengan cara yang tepat, sehingga menghasilkan stabilitas politik dan stabilitas harga. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keunggulan komparatif yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sudah seharusnya menjadi negara yang mampu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sehingga mampu melahirkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal, karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa, dan jiwa nasionalisme serta patriotisme. Pemilihan presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa, karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi. Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka, lalu disebarkan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta, dan pada akhirnya rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa. Indonesia punya pekerjaan yang lebih besar, lebih penting, dan lebih mendesak daripada kita disibukkan oleh hiruk-pikuk dan biaya mahal demokrasi ala Barat. Indonesia harus menyiapkan diri menyongsong Indonesia emas dalam menghadapi ledakan demografi penduduk usia produktif. Presiden harus mendapat dukungan penuh dari semua elemen bangsa, sehingga percepatan terwujudnya cita-cita negara ini menjadi tekad bersama, seperti yang pernah kita buktikan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Karena itu, semoga momentum peringatan
kemerdekaan Indonesia kali ini dapat membangun kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa secara utuh. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, sampailah kita pada puncak acara sidang tahunan DPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD ini dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Tri Sutrisno dan Bapak Dr. Haji Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri, serta Kabin. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai Politik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode.
Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian, dan fitnahan, bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat, sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru
membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasilanya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya, mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam, dan Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust nggak bisa dimakan. Ya, memang nggak bisa. Sama seperti jalan tol nggak bisa dimakan. Ya memang. Nah, ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa. Saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton dunia ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dari angka sebelumnya 37%. Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di 2022. Menaikkan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5 di tahun 2022.
menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015 sampai 2023 sebesar 3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional, sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan. Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas-komoditas potensial lainnya, yang mengoptimalkan kandungan lokal, yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga,
kemudian bauksit, kemudian CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai 153 juta. Atau 10.900 US dollar. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 217 juta rupiah. Atau kurang lebih 15.800 US dollar. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai 331 juta rupiah atau 25.000 US dollar. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai 539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit, dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu, menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat kepada
guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya juga menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global. Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita. Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA, Mahkamah Agung, dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. MK, Mahkamah Konstitusi, juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Yudisial, terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Untuk informasi, yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar ke Provinsi Maluku. Terima kasih kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sebelum sidang Dewan yang mulia ini ditutup dengan pembacaan doa, marilah kita bersama-sama mendengarkan persembahan lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh Korps Musik Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Kami persilahkan. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di huri
gigi di hurung bari-bari. Batis kutu di kitip pidawan, nang mana batis kutu di kitip pidawan. Sambung ruas sudah. Ujung danau ranau terlium tuai kanan sampai pantai Lawa Jawa. Pesisir berpapadun jadi saya di lambai lampu saya kalau tulang kami hasil jak evolusi berguna bagi sesama alam butuh Jua-jua Indonesia, Eya arah Karonari, Piring Bangis Banbanta Krina. Jumparis Mama Karona, Tantang Merana, Ras biru manisku. Untuk kau aku senebas gagap ke aku. Oh turang, oh biring manisku, oh biring-biring sekata guna. Biring tambah jirena, biring menggoda, cirem tambah denana, oh biring manisku. Setelah ini kita beranjak ke kota pahlawan, are-are Surabaya. Rek, ayo rek, maku nang tujuan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cak ayu. Berhidung lewat hati lugu, sopo ngerti nasib awal lagi muncul. Kenal anak esin dodol janjimu. Sopo ngerti nasib awal lagi muncul. Kenal anak esin dodol janjimu. Terima kasih kepada Korps Musik Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Selanjutnya kami persilakan Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal untuk memimpin pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dari lubuk hati paling tulus, kami memanjatkan syukur kehadirat-Mu. Karena pagi hari yang berbahagia ini, bisa menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2023. Dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kami dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Sebuah artikulasi syukur kenegaraan di dalam memaknai proklamasi kemerdekaan bangsa kami. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur, Engkau pernah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan yang dilakukan segenap hamba-Mu di bumi Indonesia menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon, kiranya Engkau senantiasa menambahkan kenikmatan kami di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya Allah, Ya Sami'ud Du'a, Engkau juga pernah menjanjikan kami, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kami semua untuk mengemban warisan amanah dan cita-cita luhur para pendiri bangsa kami. Jauhkan kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Ya Allah, Ya Nasir, Ya Wahhab, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami harus hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Anugerahkanlah ketakwaan kepada kami, agar kami dapat merasakan keajaiban-keajaiban itu. Ya Allah, Ya Halim, Ya Sabur, perkenankanlah kami memilih jalan kesabaran di dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, karena Engkau pernah mengingatkan kami, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ya Allah, Ya Qawi, Ya Matin, tidak lama lagi bangsa kami menyelenggarakan pesta demokrasi. Guna memilih pemimpin terbaik untuk bangsa kami, kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dan memilihkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami, sebagaimana yang Engkau idealkan
Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk dipromosi ialah orang-orang yang kuat dan terpercaya. Kami juga memohon kiranya Engkau menancapkan ke dalam alam bawah sadar segenap warga bangsa kami firman-Mu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan berpegang teguh kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Jauhkanlah bangsa kami dari kesia-siaan seperti yang Engkau peringatkan, wala takunu kallatina qadat ghazalaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian seperti seseorang yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat lalu menjadi cerai-berai kembali. Ya Allah, ya Karim, ya Hafid, kami sangat mendambakan darimu agar bangsa kami mampu menjadi contoh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripah loh Cinawi, tata tantrum kertar harju. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa, harapan dan ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan sidang dewan yang kami muliakan, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah hadir dan mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama ini. Sekali lagi, marilah kita kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, kembali kepada Pancasila untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI meninggalkan ruang rapat paripurna. Barusan sama-sama telah kita saksikan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Yang dimana tadi telah disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo, yang dimana dihadiri 489 anggota DPR, MPR, DPD yang menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Tadi sama-sama juga telah kita dengarkan pidato pembuka yang disampaikan oleh Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, yang menyinggung terkait pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari, yang mana digelar serentak antara pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Dan ia pun berharap agar semua pihak menjaga semangat demokrasi, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan mereka yang duduk di eksekutif dan legislatif adalah putra-putri terbaik bangsa. Begitu yang disampaikan oleh Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Dan kita lihat dalam layar kaca Anda pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin tengah bersalam-salaman dengan anggota Dewan yang hadir, didampingi oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan juga Ketua DPD RI. Seraya sesekali berfoto bersama anggota Dewan yang hadir dan juga menyapa seluruh anggota Dewan yang hadir. Dan setelah ini sesuai rencana maksud kami, Presiden dan juga Wakil Presiden akan kembali ke istana dan nanti siang akan kembali lagi kompleks parlemen untuk melaksanakan sidang paripurna DPR RI dan juga DPD RI dalam rangka penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukung. Dan juga nanti akan ada sidang paripurna untuk pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2023-2024. Yang dimana sebelumnya seluruh anggota DPR RI pulang ke daerah pemilihan dalam rangka masa reses untuk menyerap aspirasi dan juga menghimpun aspirasi dari seluruh konstituen yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan. Dan kita lihat pemirsa, anggota Dewan berfoto dan berselfie bersama dengan Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Maluku Tanimbar. Sebuah kebanggaan bagi rakyat Maluku, di mana Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Maluku Tanimbar. Ini merupakan salah satu langkah bagaimana mengapresiasi kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Dan hal ini pun juga turut dilakukan oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang menggunakan pakaian Dayak Iban dari Kalimantan Barat. Dan sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyempatkan untuk berkeliling, bersalam-salaman dan saling menyapa dengan anggota Dewan yang hadir pada siang hari ini.
Dan tadi telah kita sama-sama saksikan selain ada pembukaan sidang tahunan MPR RI, juga tadi ada pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2023 yang tadi disampaikan oleh Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti. Yang dimana dalam penyampaiannya beliau menyampaikan beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh DPD yang menurutnya sebanyak 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi telah mengunjungi hampir semua kabupaten kota di provinsi masing-masing. Sebagai negara besar